Yakinlah kalau ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita dan yang Allah takdirkan untuk bangsa Indonesia. Oke, jadi pada video kali ini gue mau mengucapkan selamat untuk pasangan Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia 5 tahun ke depan. Tentu kita semua akan mendapatkan pemimpin yang baru, arah bangsa yang baru, dan tentunya besar harapan kita sebagai masyarakat agar pemimpin yang baru ini bisa membawa kebaikan, perubahan, serta semua kepentingan demi rakyat, bangsa, dan negara. Tentunya semua poin yang tercantum dalam Pancasila sebagai landasan negara bisa dihidupkan dan bisa diimplementasikan sebagai arah gerak utama bangsa Indonesia ke depannya. Kritik, saran, dan masukan yang harus selalu kita gaungkan, kebaikan, kebenaran, dan keadilan harus kita suarakan dan harus kita tegakkan. Karena itulah yang akan menjadi alarm atau pengingat bagi para penguasa. Untuk itu, sudah saatnya kita bersatu, bergotong royong, bahu-membahu untuk membangun Indonesia agar bisa lebih baik ke depannya. Tentunya, kita sebagai masyarakat memiliki tugas utama untuk mengawal kepemerintahan agar tetap berada di jalan yang tepat. Kita harus belajar dari sosok Prabowo dan Gibran. Oke, jadi pada video kali ini gue mau mengajak teman-teman semuanya untuk belajar dari sosok capres-cawapres terpilih. Yang pertama, kita belajar dari sosok Prabowo. Siapa yang tidak kenal Prabowo? Ikut kontestasi Pilpres berkali-kali dari mulai menjadi cawapres di tahun 2009, kemudian maju sebagai capres hingga tahun 2024 ini. Dan alhasil, beliau di tahun ini yang memenangkan kontestasi Pilpres ini. Di balik kontroversi latar belakangnya dan rekam jejaknya, kita perlu mengapresiasi perjuangan beliau yang tak pernah surut dan tak pernah padam. Tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti untuk mencapai cita-cita dan keinginannya. Menjadi orang nomor satu di Indonesia. Makna yang bisa kita petik dari sosok Prabowo adalah kerja keras dan pantang menyerah. Berkali-kali kamu gagal, bukan berarti tidak ada sebuah harapan untuk kamu bisa memenangkan dan untuk kamu mendapatkannya. Sosok Prabowo harus sabar dan konsisten dengan cita-citanya selama 3 periode atau kurang lebih 15 tahun dengan selalu mendapatkan kekalahan yang berturut-turut dalam mengikuti kontestasi Pilpres. Tentunya itu bukan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, yaitu sosok Gibran. Di balik kemenangannya yang disebut-sebut karena faktor ayahnya, dibantu pamannya, disebut-sebut sebagai anak haram konstitusi, punya nilai IPK yang rendah, dan sebagainya. Namun, di balik itu semua kita bisa mengambil makna dan pelajaran yang sangat penting dari sosok Gibran. Apa aja itu? 1. Keberaniannya. Dengan jiwa yang masih muda, tentunya keberanian Mas Gibran perlu kita apresiasi. Tidak semua anak muda berani mengambil langkah yang penuh dengan risiko dan tanggung jawab yang sangat besar. Tahan terhadap kritikan dan nyinyiran. Kalau mentalnya Mas Gibran ini buruk atau dia gampang sakit hati, mungkin dia gak akan kuat bisa berada di posisi sejauh ini. Penting bagi seorang anak untuk selalu mendukung ayahnya. Karena ketika ayahnya memiliki jabatan atau kekuasaan, maka anaknya pula akan merasakan manfaatnya. Merasakan buah hasil dari kerja keras ayahnya. Maka dari itu, pesan untuk anak muda adalah bekerja keraslah karena suatu saat nanti akan ada anak-anakmu yang pasti membutuhkan bantuanmu. Untuk mencapai karirnya, merasakan jalan emas dari sebuah perjuangan. Orang tua mana yang mau anaknya hidup sengsara atau susah? Pasti semua orang tua menginginkan anaknya hidup bahagia, hidup terjamin, dan tentunya mengharapkan anak-anaknya bisa memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Begitulah, ya kan?